Aku, hikmat, tinggal bersama-sama dengan kecerdasan, dan aku mendapat pengetahuan dan kebijaksanaan. Takut akan Tuhan ialah membenci kejahatan. Aku benci kepada kesombongan, kecongkakan, tingkah laku yang jahat, dan mulut penuh tipu muslihat. Padaku ada nasihat dan pertimbangan. Akulah pengertian, padakulah kekuatan. Karena aku, para raja memerintah, dan para pembesar menetapkan keadilan. Karena aku, para pembesar berkuasa, juga para bangsawan, dan semua hakim di bumi. Aku mengasihi orang yang mengasihi aku, dan orang yang tekun mencari aku akan mendapatkan daku. Kekayaan dan kehormatan ada padaku, juga harta yang tetap dan keadilan. Buahku lebih berharga daripada emas, bahkan daripada emas tua. Hasilku lebih daripada perak pilihan. Aku berjalan pada jalan kebenaran, di tengah-tengah jalan keadilan, supaya kuwariskan harta kepada yang mengasihi aku, dan kuisi penuh perbendaharaan mereka. Seorang Farisi mengundang Yesus untuk datang makan di rumahnya. Yesus datang ke rumah orang Farisi itu, lalu duduk makan. Di kota itu ada seorang perempuan yang terkenal sebagai seorang berdosa. Ketika perempuan itu mendengar bahwa Yesus sedang makan di rumah orang Farisi itu, datanglah ia membawa sebuah buli-buli pualam berisi minyak wangi. Sambil menangis ia pergi berdiri di belakang Yesus dekat kakinya, lalu membasahi kakinya itu dengan air matanya dan menyekanya dengan rambutnya. Kemudian ia mencium kakinya dan meminyakinya dengan minyak wangi itu. Ketika orang Farisi yang mengundang Yesus melihat hal itu, ia berkata dalam hatinya, "Jika ia ini nabi, tentu ia tahu siapakah dan orang apakah perempuan yang menjamahnya ini. Tentu ia tahu bahwa perempuan itu adalah seorang berdosa." Lalu Yesus berkata kepadanya, "Simon, ada yang hendak kukatakan kepadamu." Sahut Simon, "Katakanlah, Guru." Ada dua orang yang berhutang kepada seorang pelepas uang. Yang seorang berhutang 500 dinar, yang lain 50. Karena mereka tidak sanggup membayar, maka ia menghapuskan hutang kedua orang itu. "Siapakah di antara mereka yang akan terlebih mengasihi dia?" Jawab Simon, "Aku kira dia yang paling banyak dihapuskan hutangnya." Kata Yesus kepadanya, "Betul pendapatmu itu." Dan sambil berpaling kepada perempuan itu, ia berkata kepada Simon, "Engkau lihat perempuan ini. Aku masuk ke rumahmu, namun engkau tidak memberikan aku air untuk membasuh kakiku. Tetapi dia membasahi kakiku dengan air mata dan menyekanya dengan rambutnya. Engkau tidak mencium aku, tetapi sejak aku masuk ia tiada henti-hentinya mencium kakiku. Engkau tidak meminyaki kepalaku dengan minyak, tetapi dia meminyaki kakiku dengan minyak wangi. Sebab itu aku berkata kepadamu, dosanya yang banyak itu telah diampuni, sebab ia telah banyak berbuat kasih. Tetapi orang yang sedikit diampuni, sedikit juga ia berbuat kasih." Lalu ia berkata kepada perempuan itu, "Dosamu telah diampuni." Dan mereka yang duduk makan bersama dia berpikir dalam hati mereka, "Siapakah ia ini, sehingga ia dapat mengampuni dosa?" Tetapi Yesus berkata kepada perempuan itu, "Imanmu telah menyelamatkan engkau. Pergilah dengan selamat." Bani Simeon, menurut kaum mereka, ialah dari Nemuel kaum orang Nemuel, dari Yamin kaum orang Yamin, dari Yakin kaum orang Yakin, dari Serah kaum orang Serah, dan dari Saul kaum orang Saul. Itulah kaum-kaum orang Simeon, 22.200 orang banyaknya. Bani Gad menurut kaum mereka ialah dari Sefon kaum orang Sefon, dari Hagi kaum orang Hagi, dari Shuni kaum orang Shuni, dari Osni kaum orang Osni, dari Eri kaum orang Eri, dari Arod kaum orang Arod, dan dari Areli kaum orang Areli. Itulah kaum-kaum Bani Gad, dan orang-orang yang dicatat dari mereka berjumlah 40.500 orang. Anak-anak Yehuda ialah Er dan Onan, tetapi Er dan Onan itu mati di tanah Kanaan. Bani Yehuda menurut kaum mereka ialah dari Shelah kaum orang Shelah, dari Peres kaum orang Peres, dan dari Serah kaum orang Serah. Bani Peres ialah dari Hesron kaum orang Hesron,
dan dari Hamul, kaum orang Hamul. Itulah kaum-kaum Yehuda, dan orang-orang yang dicatat dari mereka berjumlah 76.500 orang. Bani Isakar, menurut kaum mereka ialah dari Tola, kaum orang Tola, dari Pua, kaum orang Pua, dari Yasuf, kaum orang Yasuf, dan dari Simron, kaum orang Simron. Itulah kaum-kaum Isakar, dan orang-orang yang dicatat dari mereka berjumlah 64.300 orang. Bani Sebulon, menurut kaum mereka ialah dari Seret, kaum orang Seret, dari Elon, kaum orang Elon, dan dari Yahleel, kaum orang Yahleel. Itulah kaum-kaum orang Sebulon, dan orang-orang yang dicatat dari mereka berjumlah 60.500 orang. Keturunan Yusuf, menurut kaum mereka ialah orang Manasye dan orang Efraim. Bani Manasye ialah dari Makhir, kaum orang Makhir, dan Makhir beranakkan Gilead. Dari Gilead, kaum orang Gilead. Inilah Bani Gilead, dari Ieser, kaum orang Ieser. Dari Helek, kaum orang Helek. Dari Asril, kaum orang Asril. Dari Sekem, kaum orang Sekem. Dari Semidah, kaum orang Semidah. Dan dari Hefer, kaum orang Hefer. Adapun Selafehat bin Hefer tidak mempunyai anak laki-laki, tetapi anak perempuan saja. Dan nama anak-anak perempuan Selafehat ialah Mahla, Noah, Hogla, Milka, dan Tirsa. Itulah kaum-kaum Manasye, dan orang-orang yang dicatat dari mereka berjumlah 52.700 orang. Inilah Bani Efraim menurut kaum mereka, dari Sutelah, kaum orang Sutelah, dari Beker, kaum orang Beker, dan dari Tahan, kaum orang Tahan. Dan inilah Bani Sutelah, dari Eran, kaum orang Eran. Itulah kaum-kaum Bani Efraim, dan orang-orang yang dicatat dari mereka berjumlah 32.500 orang banyaknya. Itulah Bani Yusuf menurut kaum mereka. Bani Benyamin, menurut kaum mereka ialah dari Bela, kaum orang Bela, dari Ashibel, kaum orang Ashibel, dari Ahiram, kaum orang Ahiram, dari Sefufam, kaum orang Sefufam, dan dari Hufam, kaum orang Hufam. Dan anak-anak Bela ialah Aret dan Naaman. Dari Aret, kaum orang Aret, dan dari Naaman, kaum orang Naaman. Itulah Bani Benyamin menurut kaum mereka, dan orang-orang yang dicatat dari mereka berjumlah 45.600 orang. Inilah Bani Dan menurut kaum mereka, dari Suham, kaum orang Suham. Itulah kaum-kaum Dan menurut kaum mereka. Segala kaum orang Suham, orang-orang yang dicatat dari mereka berjumlah 64.400 orang. Bani Asher menurut kaum mereka ialah dari Yimna, kaum orang Yimna, dari Yisvi, kaum orang Yisvi, dan dari Beria, kaum orang Beria. Mengenai Bani Beria, dari Heber, kaum orang Heber, dan dari Malkiel, kaum orang Malkiel. Dan nama anak perempuan Asher ialah Serah. Itulah kaum-kaum Bani Asher, dan orang-orang yang dicatat dari mereka berjumlah 53.400 orang. Bani Naftali, menurut kaum mereka ialah dari Yahseel, kaum orang Yahseel, dari Guni, kaum orang Guni, dari Yeser, kaum orang Yeser, dan dari Shilem, kaum orang Shilem. Itulah kaum-kaum Naftali menurut kaum mereka, dan orang-orang yang dicatat dari mereka berjumlah 45.400 orang. Itulah orang-orang yang dicatat dari orang Israel, 601.730 orang banyaknya. Tuhan berfirman kepada Musa, kepada suku-suku itulah harus dibagikan tanah itu menjadi milik pusaka menurut nama-nama yang dicatat. Kepada yang besar jumlahnya, haruslah engkau memberikan milik pusaka yang besar, dan kepada yang kecil jumlahnya, haruslah engkau memberikan milik pusaka yang kecil. Kepada setiap suku, sesuai dengan jumlah orang-orangnya yang dicatat, haruslah diberikan milik pusaka. Tetapi tanah itu harus dibagikan dengan membuang undi, menurut nama suku-suku nenek moyang mereka. Haruslah mereka mendapat milik pusaka, seperti yang ditunjukkan undian. Haruslah dibagikan milik pusaka setiap suku, di antara yang besar dan yang kecil jumlahnya.
Inilah orang-orang yang dicatat dari orang Lewi menurut kaum mereka, dari Gerson kaum orang Gerson, dari Kehat kaum orang Kehat, dan dari Merari kaum orang Merari. Inilah kaum-kaum Lewi, kaum orang Libni, kaum orang Hebron, kaum orang Mahli, kaum orang Musi, dan kaum orang Korah. Adapun Kehat beranakan Amram, dan nama istri Amram ialah Yokebed, anak perempuan Lewi yang dilahirkan bagi Lewi di Mesir. Dan bagi Amram, perempuan itu melahirkan Harun dan Musa dan Miriam, saudara mereka yang perempuan. Pada Harun lahir Nadab dan Abihu, Eleazar dan Itamar. Tetapi Nadab dan Abihu mati ketika mereka mempersembahkan persembahan api yang asing ke hadapan Tuhan. Dan orang-orang yang dicatat dari mereka berjumlah 23.000 orang. Semuanya laki-laki yang berumur 1 bulan ke atas, sebab mereka tidak dicatat bersama-sama dengan orang Israel, karena mereka tidak diberikan milik pusaka di tengah-tengah orang Israel. Itulah orang-orang yang dicatat oleh Musa dan Imam Eleazar, ketika keduanya mencatat orang-orang Israel di dataran Moab, di tepi sungai Yordan dekat Yeriko. Di antara mereka tidak ada terdapat seorang pun yang dicatat Musa dan Imam Harun ketika keduanya mencatat orang Israel di padang gurun Sinai. Sebab Tuhan telah berfirman tentang mereka, pastilah mereka mati di padang gurun. Dari mereka itu, tidak ada seorang pun yang masih tinggal hidup selain dari Kaleb bin Yefune dan Yosua bin Nun. Hak waris bagi anak-anak perempuan. Kemudian mendekatlah anak-anak perempuan Selafehat bin Hefer, bin Gilead, bin Makir, bin Manasye, dari kaum Manasye bin Yusuf. Nama anak-anaknya itu adalah Mahla, Noah, Hogla, Milka, dan Tirsa, dan berdiri di depan Musa dan Imam Eleazar, dan di depan para pemimpin dan segenap umat itu dekat pintu kemah pertemuan, serta berkata, "Ayah kami telah mati di padang gurun, walaupun ia tidak termasuk ke dalam kumpulan yang bersepakat melawan Tuhan, ke dalam kumpulan Korah. Tetapi ia telah mati karena dosanya sendiri, dan ia tidak mempunyai anak laki-laki. Mengapa nama ayah kami harus hapus dari tengah-tengah kaumnya, oleh karena ia tidak mempunyai anak laki-laki? Berilah kami tanah milik di antara saudara-saudara ayah kami." Lalu Musa menyampaikan perkara mereka itu ke hadapan Tuhan. Maka berfirmanlah Tuhan kepada Musa, "Perkataan anak-anak perempuan Selafehat itu benar. Memang engkau harus memberikan tanah milik pusaka kepadanya. Di tengah-tengah saudara-saudara ayahnya, engkau harus memindahkan kepadanya hak atas milik pusaka ayahnya. Dan kepada orang Israel engkau harus berkata, apabila seseorang mati dengan tidak mempunyai anak laki-laki, maka haruslah kamu memindahkan hak atas milik pusakanya kepada anaknya yang perempuan. Apabila ia tidak mempunyai anak perempuan, maka haruslah kamu memberikan milik pusakanya itu kepada saudara-saudaranya yang laki-laki. Dan apabila ia tidak mempunyai saudara-saudara lelaki, maka haruslah kamu memberikan milik pusakanya itu kepada saudara-saudara lelaki ayahnya. Dan apabila ayahnya tidak mempunyai saudara-saudara lelaki, maka haruslah kamu memberikan milik pusakanya itu kepada kerabatnya yang terdekat dari antara kaumnya, supaya dimilikinya. Itulah yang harus menjadi ketetapan hukum bagi orang Israel, seperti yang diperintahkan Tuhan kepada Musa.